BRC itu saya nggak satu bidang, jadi dipindahkan ke bidang lain lagi, jadi saya banyak bidang yang saya dapetin itu. Bidang pertanian, terus Bapak ikut perfilman juga, teater ya Pak, teater, pemain teater, radio juga, penyiar siaran gitu ya. Banyak banget Pak dah. Saya penulis juga, sutradara juga. Bapak milihnya tuh lewat kayak gimana sih? Ya, dua-dua juga sekali, tinggal potensi ya begitu. Menang juga? Enggak, makanan kucing. Belum pernah dengar kan? Iya, makanan kucing. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa makanan kucing, Pak? Kalau saya dikatakan bidangnya apa, saya juga bingung sebenarnya. Karena semuanya Bapak ambil nih. Iya, karena dari zaman kuliah sih ya. Di kuliah itu saya kan di Jogja kuliahnya. Itu saya di jurusan pertanian. Nah, saya tuh kuliah nggak hanya kuliah aja. Saya ada kerjaan yang lain lagi. Jadi kami ada gabungan beberapa universitas, itu bikin suatu unit usaha. Gitu. Itu saya nggak pernah pulang ke rumah. Jadi pulangnya tuh hanya tidur, pergi lagi, jam 5 udah pergi ke kampusnya jauh. Jadi naik 3 kali tuker kendaraan. Gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Jadi saya manfaatkan waktu yang ada ya. Jadi kan saya bilang, ngapain saya kuliah jauh-jauh, kok nggak punya ilmu yang lain. Betul. Nah itu. Terus kemudian saya gabung lagi di teater. Saya ikut sanggar film di Jogja juga itu. Ikut sanggar itu. Pernah juga ikut ngisi sandiwara radio pernah di Jogja. Jadi banyak saya ikutin di sana itu. Nah ilmunya itu ya sekarang ini digunakan. Jadi bekalnya kemarin digunakan ya saat ini. Wow, banyak dari bidang pertanian, terus Bapak ikut perfilman juga, teater ya Pak, teater, pemain teater, radio juga, penyiar siaran gitu ya. Banyak banget Pak dah. Terus itu mulainya Bapak lulus nih, ketika lulus, terus Bapak langsung udah aku memang di bidang ini dulu. Itu gimana? Enggak. Jadi begitu saya lulus kan, kemudian saya pulang ke sini, saya kerja dulu di asuransi waktu itu. Tapi nggak lama. Asuransi nggak lama, kemudian saya masuk ke Lagoy. Tesis itu terima 5 tahun di sana. Guru itu? Bukan. Apa? Di perusahaan BRC. Perusahaan, beda. International Corporation itu, saya di situ. Itu pun di BRC itu saya nggak satu bidang. Saya dipindahkan ke bidang lain lagi, Jadi saya banyak bidang yang saya dapatin itu. Jadi jalan gitu ya Pak ya? Iya. Sesuai yang kuliahnya itu di sekarang dunia kerja malah semuanya Bapak ambil juga. Pindah ke gurunya gimana? Pindah ke gurunya itu kan saya break dulu tuh, saya resign dari situ kan. Kemudian saya gabung di radio dulu. Saya penyiar dulu, ada 4 tahun. Kemudian diajak, Pak Anto mau nggak ngajar biologi di sini? Kami ini masih kurang guru. Oke lah saya bilang gitu. Betulan saya suka, saya bilang. Ya udah, saya ngajar dulu SMK Perikanan awalnya saya masuk itu. SMK Perikanan saya masuk 2004 misalnya. 2004 saya boleh ngajar fisika, biologi, kimia. Ngajarnya aja semuanya. Ya iya. Kan? Terus ya udah saya bina siswa segala macamnya, ikut lomba. Nah mulailah ikut lomba dari situ. Lomba awalnya apa tuh Pak pertama kali? Lupa saya. Pokoknya ada kegiatan saya ikut. Sampai 45 itu pun saya ikutin siswa saya. 1745 itu saya ikutin. 1745? Itu. Kerajaan dulu kan ada kan? Nah itu saya ikutin dari sana. Padahal peserta dari Kijang itu nggak ada. Cuma sekolah kami aja waktu itu. Di pertama kali Bapak ngajar di sekolah mana itu Pak? SMK Perikanan. SMK Perikanan itu? Yang di Kijang. Oh itu. Nah itu baru mulai lomba. Pertama kali lomba juga dari SMA itu? Dari situ saya bawa siswa. Kemudian ada lomba karikatur, saya ikutin. Dan siswa saya lomba apa saya ikutin. Jadi ya dari situlah. Dari situlah baru. Berarti waktu pas Bapak siaran juga Bapak udah ambil lain ya Pak? Jadi nggak yang misalkan Bapak jadi penyiar ini setahun baru pindah, nggak gitu ya? Enggak. Jadi itu masih berjalan. Masih berjalan ya? Masih berjalan penyiarnya itu. Berarti memang dunia keorganisasian Bapak tinggi sekali. Begitu. Iya betul ya Pak. Dari zaman kuliah ya Pak? Kuliah. Dari zaman kuliah sampai sekarang. Makanya saya sampai sekarang pun kalau ada kegiatan saya pulangnya malam. Terus sampai anak saya bilang, Pak pulang bawa apa? Yang ditanya bawa apa? Iya kan? Nggak pernah bawa apa-apa. Ngapain Pak? Bapak pulang bawa ilmu. Nanti kamu lihat sendiri hasilnya. Iya. Nah itu saya sampaikan kepada anak saya seperti itu. Oke. Jadi memang Bapak ngasih ke anak-anak
ke anak Bapak sendiri pun kayak gitu ya Pak, yang memang harus berorganisasi itu penting ya Pak Anto. Iya. Oke. Nah, prestasi dari kegiatan yang Bapak udah buat itu Pak, kira-kira udah kemana aja Pak yang selama ini? Kalau itu banyak sih ya, kita banyak ikut lomba. Kemarin itu ada ikut film, festival film, terutama FS2N ya, kan kita sekolah kan. FS2N itu kita tingkat kota selalu masuk, juara 1 terus, juara 2 juga sekali, tingkat provinsi ya begitu. Menang juga? Enggak. Oh enggak, ya berarti di kota? Di kota. Oh, kemudian di kota. 2 kali kita masuk ke nasional, udah 2 kali. Itu waktu itu ikut lomba film Jejak Sejarah. Oh, itu judulnya, apa? Temanya. Film, temanya. Dari Kemenak kan, kami ikut dari situ, itu juara 1 mewakili provinsi masuk. Kita itu berapa lama tuh Pak bikin film kayak gitu? Tergantung, kalau talentnya bagus, cepet, ya cepat juga. Kemarin berapa lama? Kemarin itu karena film Jejak Sejarah itu nggak begitu itu ya. Itu 1 hari. Satu hari udah jadi. Jadi. Oh iya. Karena dulu Bapak teater juga ya, pemain teater ya Pak. Tapi Bapak main nggak di film itu nggak? Cuma produser aja ya? Saya penulis juga. Sutradara juga. Semuanya. Untung nggak Bapak yang main loh Pak. Bapak main juga nih jangan-jangan? Enggak. Ada. Saya minta yang sekedar lewat aja. Gitu. Ada lah sedikit lah ya. Ada. Tapi kalau Eja suruh teater bisa nggak nih Pak sekarang? Jangan. Masih bisa nggak? Kasihan yang lain. Oke. Nah itu Bapak mau tanya juga nih. Iya. Bapak cara memilih siswanya itu seperti apa sih Pak? Yang Bapak tahu nih misalnya, oh dia jago nih di bidang ini. Bapak milihnya tuh lewat kayak gimana sih? Nah, di sini kalau saya milih siswa, feeling aja yang bermain. Gitu. Saya nggak bertanya, kamu juara berapa? Enggak. Kamu bisa apa? Enggak. Kamu mau ikut dengan Bapak? Apa Pak lomba ini? Nggak bisa Pak, ya udah saya nolak. Nolak saya nggak mau kan, berarti dia nggak bersedia. Tapi kalau bilang, oke Pak, ya udah saya bawa. Walaupun ya saya mau Pak, tapi saya nggak bisa, tapi saya nggak bakat gitu. Nggak bakat, ya udah emang justru nggak bakat, saya ajarin supaya berbakat. Iya. Pak saya nggak bisa Pak, justru sekolah itu supaya bisa kan? Ya udah sampai kamu bisa, ya udah Pak. Intinya pakai feeling, berarti jodoh-jodohan ya Pak. Iya, tapi alhamdulillah yang saya bina itu semuanya menghasilkan. Iya. Dari tahun 2004 itu ya Pak udah mulai lomba itu ya, sampai sekarang. 2004. Itu inget nggak Bapak lombanya apa aja dari 2004? Kalau ya saya inget ya, kalau di SMK pertanian itu biologi ya. Ada olimpiade biologi itu namanya. Olimpiade. OST. OSN. Bukan, OST kan SMA. OSN SMA. Olimpiade Sains Terapan. Bidang biologi itu 2 kali pegang, 2 kali menang. Yang pertama kan baru buka sekolahnya, itu dapat juara 3. Baru buka. Terus yang kedua saya nggak pegang, karena saya pegang LKS kan. Itu yang pegang orang lain itu nggak menang. Saya pegang lagi yang tahun ketiga, menang lagi juara 2. Nah itu. Oh berarti Bapak Olimpiade pegang juga nih? Ya begitulah kira-kira. Waduh, ada lagi olahraga jadinya iya juga nih Bapak nih. Kalau olahraga saya waktu itu kan di SMK kan kesiswaan. Jadi pembina OSIS juga. Jadi semua kegiatan saya ikut. Iya ya. Jadi saya temenin mereka walaupun rumah saya di Pinang, saya ngajar di Pulau Pucung, kemudian kegiatan olahraganya tuh di Berakit, bola kaki. Ya udah saya tungguin. Saya pulang naik apa? Saya numpang truk. Oh iya Pak. Iya. Wow. Saya numpang truk pasir. Wow, itu gimana kok bisa numpang truk ceritanya? Ya udah risiko. Emang Bapak maksudnya emang nggak ada yang nganterin gitu atau apa gitu? Iya kan rumahnya siswa di sana semua. Kalau minta antar kan jauh kan. Iya, makanya saya ya udah. Sebenarnya ada teman-teman aja sama teman saya kan, tunggu sebentar ya saya cari penumpang, cari tumpangan. Oke Pak saya tungguin Pak, stopin sama mereka. Ada tuh banyak truk pasir tuh. Iya. Udah saya numpang aja truk pasir. Ya ampun. Akhirnya nyampe ke Pinang juga. Tapi mau ya kan harusnya nggak ditungguin pun sebenarnya bisa aja kan Pak? Bisa aja. Tapi Bapak mau nungguin ke sana, kenapa Bapak mau kayak gitu? Ya gimana ya kalau saya sih prinsipnya udah bina, udah sekalian aja bina. Gak usah tanggung-tanggung gitu. Bukan cuman yang pembina asal tanda tangan ya Pak ya? Iya, bener, jadi kan? saya benar-benar terjun. Benar-benar terjun. Oke. Nah dari lomba Bapak yang udah Bapak
bina selama inilah, mana sih Pak yang waktu itu menguras banget otak yang paling susah? Ya, Dan ada satu tuh unik yang menguras otak saya waktu itu tuh di SMK Perikanan, SMK Pertanian masih ya. Itu ada festival band yang diselenggarakan oleh Lingkungan Hidup Provinsi. Nah, saya berusaha lah untuk saya tampilkan sekalian promosi sekolah. Itu saya ambil tuh anak-anaknya. Kamu bisa apa? Nggak bisa apa, Pak. Kamu bisa drum. Tapi drumnya di rumah saya nyamain pakai panci, Pak. Ya, pakai embel, pakai panci, dia pukul pakai itu. Kemudian kamu bisa gitar, sekedar aja, Pak. Ya udah, kamu bisa nyanyi? Nggak bisa, Pak. Ya udah, kamu bisa nyanyi? Bisa, Pak. Mending kamu punya suara aja dulu, ya kan? Dah, saya kumpulin, kemudian saya bawa ke studio. Kebetulan di Malang Rapat itu di dekat mana ya? Bukan Malang Rapat sih, Bakau. Ada studio kecil. Saya taruh di situ sama pembinanya. Ada tukang di situ kan, tukang musiknya di situ. Saya minta tolong ajarkan anak saya supaya bisa. Bagaimana dia mukul drum, bagaimana main gitar. Alhasil, alhamdulillah bisa. Nah, mulailah. Dan ada satu lagi penyanyinya. Kan penyanyinya kan waktu itu cewek ya. Bang, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Saya paksa sampai dia nangis. Bener-bener nangis dia. Ya udah, kamu nangis aja dulu. Daripada kamu nangisnya nanti terakhir, saya bilang, bagus di awal nangisnya. Udah nangis dia, nggak bisa, Pak. Coba lagi, ini lagunya. Lagu ciptakan sendiri. Ciptakan sendiri lagunya. Oh, yang diciptain sendiri? Iya. Sama Bapak? Iya. Oh. Kan udah pakai lagunya ini nggak bisa. Ya udah, gini aja. Nanti malam saya telepon, kamu tetap berada di sini. Kan saya pulang dulu tuh. Udah malam. Saya telepon, ini liriknya tolong ya. Iya, sama yang itunya. Sama yang... penyanyinya itu? Bukan penyanyinya, yang jaga studionya. Oh, yang jaga studionya. Yang ngajarin mereka itu kan. Kamu tolong cari musiknya, ini nadanya seperti ini, lagunya seperti ini. Oke, Pak, siap, Pak. Dah, dapat mereka. Besok pagi saya datang. Bagaimana? Bisa, Pak, nih lagunya. Lagunya sederhana aja. Lagunya waktu itu... Masih ingat nggak, Pak? Jangan buang sampah. Masih kan ingat nggak? lingkungan kan? Masih ingat nggak, Pak? Nyanyi dikit dong. Coba lah penciptanya. Kalau nyanyi juga salah. Nggak bisa? Kasihnya yang dengerin. Aku yang dengerin, aku aja dengerin. Nah, Jangan itu. buang sampah. Ya. Jadi itu lagunya dibikin sama tim saya itu tahun 70-an. Oh. Tahun 70-an. Iya. Oke lah, kita mulai ikut. Itu di gedung daerah lombanya. Saya sesuaikan dengan tema, dengan kostumnya sudah saya rubah semua, dengan gunakan sampah semua, ada teatrikal sedikit, akhirnya menang juara 1. Iya, dari nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa, juara 1. Akhirnya ada sekolah yang protes, kok gitu menang? Ya, gitu. Iya benar, karena mungkin ya itu pakai yang feeling tadi ya Pak ya, hati sih lebih sentuhnya tuh ke hati, dari hati ke hati gitu. Itu. Tapi kenapa waktu pas Bapak milih itu nggak pilih aja pinter nyanyi? Pasti ada yang pinter nyanyi. Kenapa Bapak yang... Kalau pinter nyanyi, kalau nggak mau ikut nyanyi? Kalau dia nggak mau? Iya ya. Dipaksakan juga susah kan? Iya sih. Jadi kita ambil suara yang pas-pasan aja dulu. Iya. Tapi bagus juga, dia menang juga kan? Menang akhirnya. Nah itu tadi. Karena kita istilahnya nggak setengah-setengah gitu. Betul. Kata orang bilang apa? All out ya? All out. Nah seperti itu. Sampai garapan teatrikalnya saya buat juga gitu. Yang biasa orang main gitu aja kan. Ini enggak sih ada adegan buang sampahnya. Ketika adegan nyanyi dia sambil mungut sampah. Nah itu kan suatu teatrikal sedikit. Nah itu yang Dewan Juri memberikan nilai lebih, apalagi ciptaan sendiri. Iya benar-benar. Nah, tapi yang lain yang ikut lomba ciptaannya sendiri juga ya. Enggak, mereka, nah mungkin itu. Ya mereka ya ikut band-band besar gitu kan. Sementara kita ya sesuai dengan porsi kita. Gitu. Iya. Itu sih intinya. Oke lah Pak, keren sih. Aku jadi mikir nih, ini tadi Olimpiade biologi terus aku pindah nih ke band, jadi otak aku jadi kemana-mana nih. Main band juga, Olimpiade juga. Sekarang kita bahas apa lagi nih Pak? Abis Olimpiade udah tadi kan, band Bapak pernah juga, perfilman Bapak pernah juga menang. Sekarang apa lagi nih Pak yang udah belum pernah? Itu. Tetap aja masih lomba. Masih gitu lomba. Kan. Lomba apa lagi? Lomba apa lagi? Film udah nih, Olimpiade udah, band udah, makanan juga ya Pak? Makanan juga. Nah makanan itu lomba pertama kali di mana Bapak? Pernah waktu itu pertama kali saya ikut sebelum pandemi gitu ya, yang adakan Kadin. Kadin. Iyalah, nggak salah Kadin. Di Pamedan. Itu ada lomba masakan hasil laut. Hasil laut. Hasil laut itu.
Itu saya bawa anak itu sama juga. Pak jangan saya lah Pak. Udah kamu ikut saya. 2 orang. Bikin apa Pak? Otak-otak. Otak-otak Pak gampang banget. Iya justru banget itulah yang saya buat. Jadi saya bikin apa? Otak-otak dari sotong. Oh, pasti menang kan? Enggak. Enggak ya? Oh enggak Harapan. juga. Oh harapan. Otak-otak sebenarnya lebih kalau makanan ini ke ide ya Pak dia ya? Iya, ke ide. Pertama kali itu yang makanan, yang sotong itu. Sotong itu bikin otak-otak, emang harapan 1. Cuman kata jurinya apa? Ini kurang pedes, itu aja sih. Oh itu aja. Kurang pedes. Oke. Nah makanan yang lain apa lagi Pak? Yang setelah itu kan ada lagi lomba berikutnya lagi, makanan kucing. Belum pernah dengar kan? Iya, makanan kucing. Itu gimana ceritanya? Kenapa bisa makanan kucing Pak? Iya, kebetulan kan di salah satu universitas di sini kan mengadakan lomba Blue Economy ya, untuk masyarakat pesisir. Nah disitulah saya ngajak siapa ya yang bisa. Oh udah, coba lihat anak-anaknya. Ini Pak nama-namanya. Udah saya ambil yang ini ya. Begitu. Kemudian saya perhatikan. Kamu mau ikut lomba? Mau? Lomba apa Pak? Ya udah, ada Blue Economy saya bilang gitu kan tentang masyarakat pesisir. Kamu kira-kira tahu nggak apa yang kamu lakukan? Gini Pak, kita survei dulu aja Pak. Kita jalan-jalan dulu Pak. Oke, kita jalan-jalan dulu. Kamu mau kemana? Kita jalan-jalan Pak. Dan kan kita laut sekolahnya kan. Kemudian jalan ke Teluk Keriting itu, Teluk Keriting. Pak, di sini ini ada pengrajin ketam yang ketamnya kulitnya dibuang, dagingnya biasa diolah diekspor. Ya udah, sekarang kita ambil kulit ketamnya, ke sana kita lihat, nanti kita bahas menjadikan apa itu. Nah, itulah kita mulai diskusi sama siswa saya tadi. Ada 3 siswa saya kan diskusi. Kalau kulit ketam ini nanti layaknya diapakan? Kalau menurut kami Pak, dari hasil kami pengamatan kami dari baca-baca itu semuanya Pak, itu ternyata bisa dibikin tepung Pak. Oke, tepung. Kalau udah tepung, terus tepungnya mau diapain? Ya kan? Tepungnya diapain Pak enaknya Pak? Nanya lagi. Jadi seperti kita kan nanya lagi. Dia bilang, ya udah, sekarang kamu perhatikan, sekarang yang lagi hitsnya apa? Lagi viralnya apa di sini? Banyak nih, ya kan? Yang lagi viral. Coba kamu amati sekitar sekolah kita itu ada apa? Mereka melihat, kan banyak kucing kebetulan. Kucing Pak, ya udah. Kalau kamu bisa ngamatin kucing, berarti kan kita tahu nih bahwa sekarang sedang maraknya orang piara kucing. Kucing dari rumah, dari jalan pun diambil. Nah, coba itu yang kita lakukan. Oh iya Pak, berarti kita buat pakan kucing. Boleh saya bilang gitu. Boleh kita makan kucing. Terus kamu melakukan seperti apa? Baca lagi dia literaturnya lagi. Ya kan dia belajar lagi. Oh ternyata Pak, kulit ketam ini Pak bisa sebagai pengawet. Nah itulah keunggulannya. Iya. Jadi pengawetnya diambil dari kulit ketam itu. Jadi kita buatlah, kita olahlah menjadi pakan kucing yang diberi nama anabulku itu tadi. Coba letak. Nah seperti ini. Namanya apa Pak? Anabulku. Anabulku. Ini menang ya Pak lomba kemarin ya? Iya. Lomba juara 1. Juara 1. Sampai jurinya juga mungkin nggak kepikiran. Iya benar. Karena dalam lomba itu rata-rata mereka makanan semuanya. Rata-rata makanan manusia. Dan nggak ada yang makanan kucing. Nggak ada. Ada satu peserta itu yang makanan ayam. Tapi makanan ayam itu kan dia butuh banyak makanan yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya kan. Tapi kalau ini tidak. Nggak ada ya. Ini simple aja. Simple, benar-benar. Nggak kepikiran sih orang bikin ini. Berarti ini bahannya ada kulit ketamnya ya Pak dalamnya ya? Iya. Kulit ketam. Terus apa lagi Pak bahan yang lain Pak? Bahan yang lain itu rahasia. Oh rahasia, oh iya ya, maaf ya. Ini Anda bisa, ini udah diproduksi belum Pak? Sedang. Oh lagi diproduksi, berarti bentar lagi mungkin bisa dipasarin ya? Bisa dipasarin. Banyak yang nunggu kok itu. Oh iya, tapi aku yakin sih memang bakalan ini sih banyak peminatnya karena harganya berapa Pak segini? Itu harganya murah kok, 12.000 aja. 12.000? Iya. Kalau dibanding kita beli merek kucing yang pada umumnya itu kan mahal ya. Mahal. Jadi kalau kita lagi akhir bulan seketika habis makan kucing, orang nyari sih. Nyari. Kita udah coba juga kok. Ada di kucing di sekolahan, kucing di rumah kita udah coba. Itu enggak pengaruh pada fesesnya. Pada bulunya juga enggak apa-apa. Jadi
dirasa aman. Udah uji penelitian lah ya Pak? Sudah, pengamatan aja. Pengamatan. Tapi untuk yang lain-lainnya misalnya ke berikut-berikutnya nanti itu. Pasti kita akan, kalau ini udah masuk ke pemasaran, nanti berikutnya pasti kita akan lakukan yang namanya uji laboratorium. Uji lab ya? Iya, supaya mereka meyakinkan bahwa benar-benar. Benar, iya. Kita mana tahu ini bisa sampai nasional, sampai internasional pun. Ya insya Allah aja. Targetnya apa Pak dari makanan kucing ini sendiri? Targetnya itu kan kita untuk mengenalkan ke siswa gitu. Berapa pentingnya kewirausahaan itu. Berapa pentingnya kita membina seseorang supaya berhasil menjadi hasil binaannya tadi. Gitu. Jadi jangan belajar aja di sekolah, tapi ada sisi lainnya yang mereka dapat. Gitu. Oke, yang niatnya cuma ikut lomba, ini malah jadi usaha beneran. Mana tahu ya kan? Iya, mana tahu nanti anak-anak itu kan selesai sekolah, mereka punya teringat, oh ya Pak Anto kan ada ngajar saya makan kucing, udah saya buat aja. Iya, benar. Mana tahu jadi perusahaan besar juga nanti kita nggak tahu kan. Iya, amin. Oke, nah Pak Anto, Bapak motivasi Bapak menjadi. Masih ada satu lagi, apa lupa tuh, Pak? saya, yang lomba kuliner itu. Oh, apa lagi tuh Pak? Boleh. Jadi yang kemarin kan ikut lomba kuliner juga itu. Kuliner Nusantara, masakan Nusantara ya. Juara juga itu. Apa tuh makanannya? Kita buat nasi liwet. Nasi liwet. Nasi liwet khas Sunda. Oh, Bapak bisa bikin itu juga ya? Enggak. Terus? Yang bikin siswa saya. Oh, mungkin Bapak ininya aja ya, pencetusnya. Ya, kami sama-sama nih meracik kira-kira apa sih yang berasnya seberas apa gitu kan. Itu sampai 5 kali. 5 kali kita masak, bagaimana mendapatkan nasi yang seperti apa, kemudian komposisinya seperti apa. Dapatnya tuh malam, mau lomba. Dari pagi sampai itu nggak bisa-bisa. Ketika saya pulang ke rumah, saya coba lagi. Coba, ternyata, berasnya itu harus ini, airnya kan segini, supaya dapat hasil yang bagus. Saya telepon siswa saya, nah nanti berasnya ini ya, nanti airnya segini ya, ini gini ya. Oh ya Pak, udah semua begitu. Ya lomba, akhirnya dapat. Juara 1? Juara 1, nasi liwetnya. Aduh. Kemudiannya lagi, kan ada dua tim tuh. Yang satu tim lagi itu sama, nasi juga. Itu nasi dagang. Nasi dagang itu apa? Apa Pak? Yang gimana? Nasi dagang itu kan biasanya kalau di sini kan dibungkus dengan, kan makan khas Melayu tuh, dibungkus dengan daun pisang, ya kan dijepit begitu. Tapi di sini saya rubah. Jadi? Supaya kelihatan kekinian, karena di temanya kreasi ya. Iya. Nah kita kreasikan. Saya berpikir kan saya ada 2 anak tuh. Kamu bisa apa? Kamu bisa nggak gulung pakai nori? Iya. Bisa Pak, saya pernah buat. Ya udah itu aja kita bikin. Sama. Jadi menentukan berasnya, komposisi berasnya itu, airnya sama, kita perkunin sama juga. 4 kali itu. 4 kali gagal? 4 kali gagal. Oh, tapi akhirnya berhasil? Berhasil, berhasil. Itu laki-laki juga. Ke yang nomor 1 kan perempuan. Siswanya ikut memang nasi itu. Oh jadi kayak sushi gitu ya Pak dibikinnya ya? Dibikin kayak cuman sushi. Dalamnya itu nasi dagang itu sebenarnya. Nah itu nasi dagang. Yang isinya itu ikan salai tongkol, kemudian telur, kemudian timun digulung. Digulung, ya dibikin ala sushi gitulah. Iya. Kemudian sausnya itu ya jadi udang kering. Iya. Udang kering yang disambal, dibikin saus. Sebenarnya lebih mahal di ide sih Pak ya. Iya, maka ide saya mahal. Iya. Mengakui itu memang iya sih benar. Idenya itu mahal, kayak makanan kucing gak kepikiran. Padahal bikinnya gampang, tapi idenya kan susah nyarinya ya Pak ya. Untuk nyari ide kayak gitu gimana sih Pak memangnya? Enggak, itulah dalam satu sistem prinsip kewirausahaan, untuk mendapatkan ide kita harus banyak melihat, banyak menonton, banyak jalan-jalan. Akhirnya akan ketemu ide. Tapi kalau kita nggak pernah melihat, itu nggak ada muncul, nggak pernah ada ide itu. Jalan-jalan tuh bukan cuma negatif ya Pak ya sebenarnya ya. Maka saya misalnya jalan ke sini, saya lihat dulu kulinernya apa. Oh ini, seperti apa? Oh ini, gitu. Iya. Jalan sambil mikir. Pak Anto tuh jalan sambil mikir, bukan cuma main. Sambil mikir saya kalau jalan gitu. Jadi walaupun saya ke pasar, saya perhatikan lagi. Oh ada apa sih itu? Oh begini. Oh itu bagus tuh untuk buat itu tuh. Iya. Bagus tuh ini. Nah, seperti itu juga. Tiap hari ya Pak ya mungkin Bapak setiap datengin tempat mikir ya. Ini bisa ini ya, ini bisa ini gitu ya. mungkin ya. Iya.
mikir tuh, oh seperti ini, ya udah simpan dulu pikirannya. Idenya simpan dulu. Rencananya ke depan mau apa nih Pak? Lomba apa lagi? Pokoknya kalau ada bidang lomba, kasih ke saya, insya Allah saya ikutin. Oh gitu ya, pas Bapak telan aja ya? Ya. Pak Anto ini ada ini, oh ya siap. Iya. Pernah Bapak tolak nggak ada tawaran lomba apa? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang dititipkan Tuhan sama saya itu adalah, ya kan, yang harus saya lakukan gitu. Wow, keren banget sih Pak Bebang. Bisa dikasih ini, iya dikasih ini, Pak Anton bina ini ya Pak, iya. Kan biasanya kalau orang, oh itu nggak bidang saya nggak usah lah, yang lain aja gitu kan. Makanya itu dibilang Pak Anton guru serba bisa, ya kan? Iya, katanya begitu sih. Katanya gitu, tapi memang begitu Pak. Oke, Iya. nah Pak Anton sendiri motivasi Bapak jadi seperti sekarang itu apa sih Pak motivasinya? Tujuan saya satu sih, hanya ingin membuat manusia lebih berguna lagi. Itu aja. Jadi siswa-siswa yang nanti kalau misalnya keluar, itu nggak hanya, ya apa ya istilahnya, nggak ada hasilnya gitu loh. Ya kan? Jadi kalau misalnya keluar tamat, kita lihat mereka tepi jalan, ngapain gitu. Iya. Bagusnya mereka ada sesuatu yang mereka buat gitu. Itu yang tujuan saya seperti itu aja sih. Iya, tapi kalau yang Eja tangkap sih Bapak bukan lebih melihat orang itu karena pintarnya sih Pak ya. Mungkin dia memang pintar belajar terus tapi dia menyendiri, orang yang nggak mau berorganisasi juga itu sulit ya Pak ya sebenarnya. Penting dia niat mau belajarnya. Iya, dia niat mau aja. Yang penting mau. Kayak band-band tadi kan orang nggak bisa nyanyi. Nggak bisa jadi bisa itu. itu emang. Itu emang saya sampai sekarang tuh saya nggak pernah lupa. Gitu. Iya, sampai sekarang ya. Sekarang. Padahal band itu kalau dipikirkan nggak maksudnya nggak sesulit yang Olimpiade ya, mungkin punya kesulitannya masing-masing lah ya. Tapi bagi Bapak menyatukan band yang tadi itu agak susah juga. Kan manusia punya kecerdasan yang berbeda-beda ya. Iya. Mungkin mereka pas yang saya ambil itu kerjanya bidang musik itu tadi. Gitu. Jadi kecerdasan yang belajar ya belajar fokusnya. Gitu. Bener-bener hebat sih memang dari SMA jadi nggak cuman keluar lulus nggak ada apa-apa ya Pak ya. Iya. Nah itu yang saya terapkan pada siswa. Nah kalau misalnya pun lomba nih, tujuan kita lomba adalah untuk apa? Ikut aja Pak. Nah jangan lah ya kan ya. Jadi tujuan kita lomba itu apa? Untuk menang. Jangan pernah sekali-sekali kamu ikut lomba itu hanya sekedar untuk partisipasi. Kalau partisipasi ngapain? Udah capek-capek tenaga, ya uang, waktu kita habiskan ternyata hanya partisipasi, nggak usah ikut aja. Iya benar. Menang secara terhormat tapi ya Pak ya. Itu. Bagusan kita punya prinsip yang harus kita pegang itu. Dan saya katakan juga pada anak saya, siswa saya, kalau kita keluar, kita lomba, kita bawa Tuhan bersama kita sebenarnya. Iya. Sertakan Allah bersama kita. Insya Allah itu hasilnya ada. Tapi kalau kita lupa ya, Allah juga nggak mau lihat sebenarnya. Iya benar. Nah itu saya tekankan pada siswa. Akhirnya mereka, oh iya Pak, apa yang saya harus lakukan Pak? Ya, kamu harus lakukan apa? Misalnya, dalam setiap, misalnya, kita membuat sesuatu kan bismillah dulu. Iya kan, memegang alat bismillah, semua bismillah, dan berpikiran kita satu aja. Menang. Intinya menang aja. Pak, kalau kita mikirnya menang pasti kita bakal lebih giat sih memang Pak. Kalau daripada cuman yang udahlah jalanin dulu ikut aja. Pasti dia ogah-ogahan juga kan. Iya. Memang itu sih. Dan saya siapin satu lagi lomba satu ini itu juga begitu. Pak, saya ini Pak nggak bisa lah Pak. Kamu nggak bisa? Ya udah, silakan. Kamu bisa? Siap Pak, oke, kamu gabung sama saya. Udah, itu aja dulu. Itu aja dulu ya. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya gitu. Oke, Pak, menurut Bapak untuk generasi muda sekarang nih Pak, itu harusnya seperti apa sih Pak? Seharusnya, apalagi zaman teknologi ini kan, jadi mereka harus lebih kreatif, harus inovatif lagi terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Harapan Bapak sendiri itu ya. Itu. Jadi ketika nantinya kita nggak sia-sia gitu loh. Masa iya sih? Dari setiap itu kok hanya dari luar aja yang bisa, kenapa kita tidak bisa? Gitu. Oke, mantap. Ini untuk siswa SMA-nya Pak Anton, mungkin yang nanti nonton tolong dilihat. Kalian harus bisa lebih kreatif ya Pak ya, jangan males-malesan. Gitu. Nah Bapak ada lagi yang ingin disampaikan untuk siswa Bapak mungkin? Kalau untuk siswa saya sih ya, saya harapkan bisa belajar lebih baik lagi, lebih giat lagi. Karena di dunia luar sana itu persaingan semakin ketat. Betul. Tidak semudah yang kalian bayangkan gitu loh. Ya kan? Jadi kalau memang kamu tidak mampu,
ya belajar harus mampu. Kamu tidak bisa, belajar harus bisa. Jangan hanya terpaku kepada satu aja. Ambillah yang lainnya. Nah, kalau saya ingat satu kata itu, mekarlah dimanapun kamu ditanam. Betul. Ya kan? Oke. Nanti mungkin makanan kucingnya buat Teja bisa kan? Boleh. Itu memang saya bawa untuk sini. Karena di sini kita baik kucing, Pak. Mana tahu ini makanan kucing ini kan. Iya. Dia minta lagi, ntar aku belinya sama Bapak lagi kan. Boleh. Boleh ya? Nanti kita pilih lewat telepon sini ya. Yang mau pesan makanan kucing ada di bawah. Oke. Makasih ya Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.